Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Radzaki dengan akhiran NIM 37. Di sini saya akan menjelaskan rancangan acak kelompok menggunakan faktorial, analisis statistik zona hambat bakteri E. coli. Yang pertama, ada perlakuan. Total perlakuannya ada 9. Yang kedua, kelompok. Total kelompoknya ada 2. Yang kedua, jumlah menggunakan rumus sum kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian rata menggunakan rumus average kelompok 1 dan 2, bisa di-drag ke bawah. Kemudian ada jumlah menggunakan rumus sum total perlakuan dari kelompok 1. Yang kedua sama juga seperti yang awal. Kemudian rata menggunakan rumus average dari P1Q1 hingga P3Q3, sama juga seterusnya. Kemudian ada FK, F16 atau jumlah keseluruhan dipangkatkan 2 dibagi dengan 18 yaitu total perlakuan dikali dengan 2. Kemudian tabel 2 arah, ada P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3. Ini kenapa saya buat 12? Karena saya masukkan jumlahnya bukan dibagi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada jumlah menggunakan rumus sum dari P1 hingga P3, bisa di-drag ke bawah. Sama juga dengan rata-rata, jumlah dibagi dengan 3 karena ada 3 baris di sini. Itu juga seterusnya. Sama dengan ratanya yang ini dibagi dengan 3 seluruhnya, karena jumlah dibagi dengan 3 karena ada 3 kolom yang di sini. Kemudian ada ANOVA, ada sumber keragaman, DB, JK, KT, F hitung, F tabel 0,5% dan 1%. Pertama ada DB perlakuan. DB perlakuan itu menggunakan rumus kontas, total perlakuan dikurang 1. Begitu juga dengan kelompok P, Q, interaksi, dan galat atau error. Interaksi itu total dikurang perlakuan. Galat yaitu total dikurang perlakuan, kemudian dikurang kelompok. Selanjutnya interaksi perlakuan dikurang P dikurang Q. Kemudian ada JK perlakuan menggunakan rumus sum FQ, jumlah dibagi 2 dikurangkan dengan FK. Kemudian JK kelompok menggunakan rumus sum FQ juga, jumlah dari kedua data dibagi 9 total perlakuan dikurang FK. Kemudian ada KT perlakuan yaitu JK dibagi dengan DB, begitu sampai bawah, begitu seterusnya, maaf. Kemudian ada F hitung angka yang di sampingnya dibagi dengan KT galat. Kemudian tandanya menggunakan rumus if, jika F hitung lebih kecil daripada 0,5% maka hasilnya non signifikan. Maka jika lebih kecil dari 1% maka hasilnya berpengaruh nyata pada taraf 1 dan 5%. Untuk mencari F tabel menggunakan rumus F inverse, yang untuk 5% menggunakan 0,05, B36 dan DB galat. Sama juga untuk F tabel. Kemudian uji lanjut interaksi. Ini diurutkan dari rata-rata terbesar hingga rata-rata terkecil. Kemudian ada selisih itu angka teratas dikurangkan dengan angka yang ada di bawahnya. Kemudian untuk tandanya menggunakan rumus if, jika angka ini lebih kecil daripada BJND 5% maka hasilnya non signifikan, dan jika lebih
kecil dari BJND 1%, maka hasilnya berpengaruh nyata pada taraf 1 dan 5%. Kemudian bisa di-drag ke bawah. Begitu juga seterusnya. Untuk tabel JND dan BJND-nya ini didapat dari buku rancangan percobaan. Kemudian ada SY. SY itu D41. D41 adalah KT galat. KT galat dibagi dengan 2 atau total kelompok, kemudian dipangkatkan 0,5. Kemudian ada faktor P, diurutkan juga dari rata-rata terbesar hingga terkecil. Kemudian ada selisih juga, sama seperti yang di atas. Rumusnya juga sama, cuma mengacu pada tabel yang di bawahnya. Kemudian ada SY-nya. SY-nya itu KT galat dibagi dengan 9, total perlakuan dipangkatkan 0,5. Kemudian ada faktor Q, juga diurutkan dari rata terbesar hingga terkecil. Kemudian ada selisih juga. Kemudian ini juga sama seperti yang di atas tadi, mengacu pada tabel yang di bawah. Kemudian ada SY juga sama, KT galat dibagi dengan 9 atau total perlakuan, kemudian dipangkatkan 0,5. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.